Suara itu terdengar semakin jelas. Setibanya di pintu penghubung ke halaman belakang, ia dan pamannya segera melihat apa yang terjadi. Ia kaget dan lemas, ketakutan saat melihat sesosok pocong dengan kain kafan kumal sedang duduk di kursi roda kakaknya sambil membentur-benturkan kepalanya ke arah tembok rumah. Wajahnya tampak membusuk. Mata, hidung, dan mulutnya tersumpal kapas yang kotor. Pocong di kursi roda. Siang itu, Sumi dapat kabar dari pamannya kalau kakaknya yang kuliah di Jogja mengalami kecelakaan sepeda motor dan dia dirawat pada sebuah rumah sakit di pelosok kota Jogja. Nama kakaknya adalah Tumi. Selama kuliah di Jogja, dia memutuskan untuk tinggal di rumah paman mereka. Jam 3 sore, Sumi berangkat dari Solo menuju Jogja. Dan sekitar jam 5 sore, Sumi baru nyampe di rumah sakit tempat kakaknya dirawat. Bangunan rumah sakit itu seperti sudah berumur tua. Tembok bagian depannya sudah ditumbuhi lumut dan tumbuhan menjalar. Sumi segera memarkirkan sepeda motornya. Sumi sempat ngeri melihat bangunan rumah sakit itu. Tapi ia tepiskan ketakutannya itu dengan berdoa dan mikirin keadaan kakaknya. Setelah sampai di bangsal tempat kakaknya dirawat, Sumi melihat kakaknya. Kondisinya cukup parah. Kakinya patah dan harus menjalani operasi. Singkat cerita, tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Sumi memutuskan untuk tidur dan bergegas menuju tikar yang ia gelar di samping bangsal dekat toilet. Ia langsung merebahkan tubuhnya yang lelah karena seharian beraktivitas. Sumi langsung terlelap dalam mimpi. Di dalam mimpi itu, Sumi melihat cahaya putih kecil. Namun, tiba-tiba berubah membesar dan semakin membesar sampai berwujud sesosok pocong. Pocong itu wajahnya sangat mengerikan. Di hidung dan mulutnya tersumpal kapas yang mulai membusuk. Tiba-tiba, Sumi terbangun dengan diliputi rasa takut. Alhasil, ia tidak bisa tidur lagi sampai azan subuh terdengar. Seminggu setelah kakaknya dirawat dan dioperasi, akhirnya dokter mengizinkan kakaknya pulang. Sore itu, Sumi bersama keluarga paman pulang dari rumah sakit menuju rumahnya. Sementara paman tidak bareng bersama mereka. Kata beliau, mau ke toko dulu untuk membeli kursi roda buat kakaknya, yaitu Tumi. Ketika sudah sampai di rumah paman, Sumi langsung membersihkan dan merapikan sebuah kamar untuk kakaknya agar bisa segera beristirahat. Sehabis maghrib, pamannya pun pulang dengan membawa sebuah kursi roda bekas, tapi masih nampak bagus. Langsung saja kakaknya memakai kursi rodanya malam itu. Sumi temani kakaknya jalan-jalan di halaman belakang. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mereka pun bergegas menuju kamar untuk beristirahat.
Kursi roda kakaknya ia taruh di halaman belakang karena di dalam kamar kakaknya terlalu sempit. Sumi pun tidur di bawah di samping tempat tidur kakaknya. Tapi ia tidak bisa tidur malam itu. Udara terasa sangat dingin. Tiba-tiba ia teringat dengan sosok pocong yang datang dalam mimpinya waktu di rumah sakit itu. Wajahnya yang mengerikan itu melintas kembali di pikirannya, membuat suasana malam itu menjadi tak bersahabat. Tiba-tiba dari halaman belakang, ia mendengar seperti suara yang berdehem. Ia pun semakin takut dan diliputi rasa cemas. Tiba-tiba ada suara lagi seperti benda yang dibentur-benturkan ke tembok. Duh, 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 duh. Keringat dingin mulai membasahi sekujur tubuhnya. Sumi bangkit dari posisi tidurnya, mencoba mengambil segelas air yang berada di meja kecil di kamar itu. Namun, tiba-tiba terasa ada sebuah tangan yang memegang pundaknya. Ia kaget. Perlahan, Sumi menengok ke belakang. Ternyata itu adalah pamannya. Syukurlah, ia mengira pamannya adalah sesosok pocong. "Sum, kamu dengar suara itu, Nak?" tanya pamannya. Sumi hanya menganggukkan kepala. "Ayo kita lihat, Sum," ajak pamannya. Ia pun mengekor di belakang pamannya dengan langkah mengendap-endap menuju ke halaman belakang rumah. Duh, 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 duh. Suara itu terdengar semakin jelas. Setibanya di pintu penghubung ke halaman belakang, ia dan pamannya segera melihat apa yang terjadi. Ia kaget dan lemas, ketakutan saat melihat sesosok pocong dengan kain kafan kumal sedang duduk di kursi roda kakaknya sambil membentur-benturkan kepalanya ke arah tembok rumah. Wajahnya tampak membusuk. Mata, hidung, dan mulutnya tersumpal kapas yang kotor. Saat melihat itu, tubuhnya terasa lemas. Pocong! Ia meneriakkan suaranya yang melemah karena ketakutan. Sumi sepertinya nyawanya ingin lepas dari tubuhnya. Dan ketika tersadar, Sumi dan pamannya langsung lari menuju ruang tengah. Ia berteriak-teriak minta tolong. Tolong, 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 tolong. Hingga membangunkan seisi rumah. Lalu ia pun menjelaskan kepada mereka kalau barusan ada pocong di kursi roda kakaknya. Sementara itu, pamannya saat itu juga pergi ke tempat seorang kiai untuk meminta tolong. Padahal saat itu sudah jam 2 malam. Selang beberapa menit, pamannya kembali datang ke rumah bersama seorang kiai. Kiai itu langsung menuju halaman belakang tempat kursi roda kakaknya disimpan. Sumi sekilas melihat saat kiai itu berdoa, kursi itu bergerak-gerak sendiri. Setelah selesai berdoa, Pak Kiai langsung bilang kepada pamannya. Katanya kursi roda itu merupakan kursi roda bekas kecelakaan oleh pemiliknya terdahulu. Pemiliknya dulu meninggal karena tertabrak truk saat sedang berada di kursi roda tersebut. Dan kini arwahnya tak mau lepas dengan kursi roda
yang selalu menemaninya semasa hidupnya. Sebaiknya kursi roda itu secepatnya dilebur ke Sungai Bengawan Solo, Pak, kata Pak Kiai tersebut. Setelah selesai sholat subuh, Sumi dan pamannya langsung menaiki sebuah mobil pick-up menuju Bengawan Solo. Sesampainya di sungai, matahari sudah bersinar, menandakan pagi mulai menjelang. Dan tanpa menunggu lama lagi, akhirnya pamannya membuang kursi roda berhantu itu ke sungai Bengawan Solo. Alhamdulillah, kakaknya Sumi sekarang sudah sembuh dan bisa kuliah lagi.